Ini durian yang itu hari terkena serangan gosong ujung daun, sahabat. Bisa dilihat hasil pertumbuhannya sangat bagus sekali ya. Sudah tidak ada lagi terserang gosong daun ya pada tanaman durian musang kita di sini. Ya, cuman saya belum melakukan lagi penyemprotan fungisida. Ya, kalau curah hujan masih tinggi, jadi mungkin sekitar 1 minggu lagi atau besok lusa lah saya melakukan penyemprotan ya, untuk interval penyemprotan fungisida pada tanaman pohon durian. Oke, simak pasar tanam. Terima kasih. Ya, sudah terkena serangan gosong ujung daun juga. Nih, sengaja saya buang. Ya, bisa diakibatkan karena dropnya pH tanah, sahabat ya. Apalagi untuk curah hujan yang sangat tinggi sekali sekarang. Ya, kalau sudah lewat pasca tanam 6 bulan itu sangat dipastikan hidup. Asalkan terus kita rawat, kita jaga di musim hujan dan di musim kemarau-nya. Dan kita cek yang lainnya. Di sini walaupun banyak pohon pisang di sekelilingnya, tujuan saya itu tadi ya untuk tumpang sari, sahabat. Untuk tumpang sari di musim kemarau ya. Jadi kita membantu sebagai paranet dan naungan untuk di musim kemarau biar tidak terlalu evaporasi hebat. Jadi makanya saya melakukan tumpang sari dengan pohon pisang, karena pohon pisang di sini kan tidak permanen. Ini untuk regenerasi kedua pohon pisangnya, jadi kalau mau saya pelihara, kalau tidak. Oke, jadi menyebabkan kuning pada daun durian di sini bukan berarti karena banyak pohon pisang. Kuning daun di sini bisa diakibatkan karena pH tanah drop, kekurangan kalium dan magnesium, atau biasanya dia terlalu banyak genangan air di permukaan sekitaran akaran durian di sini. Itu yang bisa menyebabkan kuning pada daun durian. Oke, terima kasih, simak terus videonya sampai. Itu hari kena gosong daun, sahabat ya, tapi sekarang udah sehat total, sudah tumbuh normal seperti semula, sahabat. Dan ini untuk usianya 1 tahun 2 bulan, sahabat, dengan ukuran tinggi tanam itu hari hanya 1 meter saja. Nah, di sini saya dikelilingi pohon pisang, sahabat ya, pohon pisang. Nah, tapi tidak pengaruh ketika cahaya matahari cukup ya untuk penetrasi sinar matahari pagi, dan nutrisi juga cukup, itu tidak akan ada masalah sebenarnya. Karena banyak selama ini orang berpikir tanaman durian kalau didekatkan dengan pohon pisang akan terganggu serta daunnya menguning katanya ya. Itu bisa masuk akal juga kalau tanaman durian kitanya itu tak terawat, rumputnya dibiarkan ya, drainasenya tidak bagus, alias di permukaannya itu ketika hujan, curah hujan yang tinggi, airnya tidak mengalir ya, menggenang di situ-situ saja atau di permukaan akar di sini nih. Itu akan bahaya, itu yang menyebabkan kuning ya, sahabat ya. Nah, jadi kalau banyak pisang di kelilingnya tapi tanaman ini bagus kan, itu sangat luar biasa sebenarnya. Yang tidak bagus itu di sekelilingnya tidak ada tanaman lain seperti pisang misalkan, tapi kok tanaman duriannya tidak bagus, itu yang jadi problem. Ya, yang penting terus terang aja di bawahnya dibersihkan, rajin penyemprotan fungisida ataupun pestisida. Yang jelas di musim hujan harus fungisida. Dan ingat, musim hujan itu akan melemahkan pH tanah. Ya, akan mengasamkan sifat tanah. pH ya. Jadi bagaimana untuk supaya tanaman ini tidak terganggu lagi pertumbuhannya dan tidak rebutan nutrisi dengan pohon pisang, serta tidak terkena lagi penyakit gosong daun itu tentunya ya. Dan saya terus melakukan pengapuran karena tanaman saya bukan 20 tanaman di sini ya, lebih ya. Karena terus sebelum saya selesai mengaplikasikan kapur dolomit, saya tidak akan berhenti juga, sahabat. Jadi simak terus videonya sampai dengan selesai bagaimana cara saya mengaplikasikannya. Dan untuk usia tanam durian 1 tahun dan usia yang 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya, Rian Putra. Di sini saya lagi yang mengaplikasikan langsung ke tanaman durian yang usia 1 tahun pasca penanaman, atau 1 tahun 2 bulan, yang itu hari kena gosong daun, tapi sekarang sudah sehat total, sahabat. Jadi bagaimana untuk terus melakukan pengaplikasiannya?
Sekarang saya melakukan penambulan dolomit, sahabat. Di mana dolomit ini kandungan makro dan mikronya itu terdapat banyak di dalamnya ya, yang sudah saya sebutkan itu hari di video-video saya sebelumnya, sahabat. Jadi saya mau lanjutkan pengaplikasiannya terhadap permukaan akar tanaman durian usangking sini. Oke, jadi hanya itu saja. Diusahakan 1 tahun minimal 1 kali saja, sahabat ya. Jika ingin lebih maksimal 1 tahun 2 kali saja, itu malah jauh lebih bagus. Ya, dan terus jaga sampai dia pertumbuhan yang maksimal atau optimal, agar dia cepat menghasilkan buah yang sesuai kita harapkan, sahabat ya. Jadi di sini sudah saya melakukan penebarannya. Jadi besok-besok akan saya melakukan fungisida supaya dia tetap terjaga, tidak kena punya penyakit jamur ya, penjamuran ya. Apalagi yang musim hujan ini curah hujannya masih tinggi, sahabat ya. Jadi kita tetap jaga agar terhindar daripada jamur ya, sahabat. Jadi untuk usia kita 6 bulan pasca tanam ya sudah terkena serangan gosong ujung daun juga nih. Sengaja saya buang. Ya bisa diakibatkan karena dropnya pH tanah, sahabat ya. Apalagi untuk curah hujan yang sangat tinggi sekali sekarang. Ya, kalau sudah lewat pasca tanam 6 bulan itu sangat dipastikan hidup. Asalkan terus kita rawat, kita jaga di musim hujan dan di musim kemarau-nya. Dan kita cek yang lainnya. Di sini walaupun banyak pohon pisang di sekelilingnya, tujuan saya itu tadi ya untuk tumpang sari, sahabat. Untuk tumpang sari di musim kemarau ya. Jadi kita membantu sebagai paranet dan naungan untuk di musim kemarau biar tidak terlalu evaporasi hebat. Jadi makanya saya melakukan tumpang sari dengan pohon pisang, karena pohon pisang di sini kan tidak permanen. Ini untuk regenerasi kedua pohon pisangnya, jadi kalau mau saya pelihara, kalau tidak. Oke, jadi menyebabkan kuning pada daun durian di sini bukan berarti karena banyak pohon pisang. Kuning daun di sini bisa diakibatkan karena pH tanah drop, kekurangan kalium dan magnesium, atau biasanya dia terlalu banyak genangan air di permukaan sekitaran akaran durian di sini. Itu yang bisa menyebabkan kuning pada daun durian. Oke, terima kasih, simak terus videonya sampai dengan selesai.